Shalom Christ-like people, mari kita simak Warta Jemaat GKI Manyar minggu ini. Bagi jemaat atau simpatisan GKI Manyar yang bergumul dalam proses pembiayaan pendidikan, dapat mendaftarkan diri Anda dalam program Sili Asuh. Pendaftaran gelombang ketiga akan berlangsung pada 4 sampai dengan 18 Oktober 2020. Kami juga mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ingin berpartisipasi dalam proses pendanaan Sili Asuh. Keterangan seputar Sili Asuh dapat diakses melalui Warta dan IG GKI Manyar. Demikian Warta Jemaat GKI Manyar minggu ini. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan surgalah pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita patut bersyukur karena Tuhan telah memberikan kehidupan kepada kita. Ia senantiasa memanggil kita untuk mengalami perjumpaan dengan Dia. Ia mengundang kita untuk mengalami kasih-Nya. Marilah kita menyambut panggilan Tuhan dengan penuh sukacita bersama dengan keluarga kita. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhan
Pertolongan ibadah kita datangnya dari Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Dialah Allah yang tak pernah meninggalkan kita buatan tangannya. Amin. Salam bagimu, salam bagimu. Salam, salam. Damai Tuhan besertamu. Salam, salam. Shalom, Bapak Ibu jemaat sekalian. Ada satu sukacita kalau saat ini saya boleh share sedikit tentang masa-masa ketika saya berada di GKI Manyar. Di tahun 98, pertama kalinya saya pindah dari Ambon setelah 18 tahun bersekolah di Ambon. Di tahun 98 saya kuliah di kampus Petra, dan di tahun yang sama pertama kalinya saya menginjakkan kaki saya di GKI Manyar. Karena waktu itu koko saya, adik perempuan saya juga bergereja di sana. Pada awalnya seperti itu. Sampai sebulan, 2 bulan kemudian, saya mulai enjoy. Saya mulai menikmati bersekutu beribadah di sana. Setiap Sabtu, saya ikut persekutuan Komisi Pemuda Remaja. Kami dari berbagai kalangan yang berbeda. Kami dari berbagai suku bangsa yang berbeda. Ada teman-teman dari Papua, ada teman-teman dari Luwu, ada teman-teman dari Palu, ada teman-teman dari Makassar, banyak dari berbagai pulau di Indonesia ini. Kami berkumpul bersama, kami share visi, kami berbagi suka, berbagi duka, bercerita tentang berkat Tuhan. Kami bercerita tentang masalah-masalah yang kami alami, dan kami menikmati masa-masa seperti itu. Waktu itu pembina kami, Bu Linda. Bu Linda sangat menyupport setiap kami. Bu Linda sungguh menguatkan setiap kami. Kalau kami ada masalah, kami bercerita sama beliau. Dan beliau sering memberikan wejangan-wejangan bagi setiap kami. Di tahun 2006, saya menikah dengan istri saya. Kami melangsungkan pemberkatan di GKI Manyar juga. Dan waktu itu kami diberkati oleh Pendeta Joko. Dan setelah pemberkatan, kami harus pindah ke Ambon. 2007, full kami stay di Ambon. Dan sampai sekarang, kurang lebih 13 tahun, kami jarang beribadah di GKI. Tapi di setiap tahun ketika kami berangkat ke Surabaya untuk liburan, 2 atau 3 kali kami mesti mampir untuk beribadah. Dan kami sering berjumpa dengan teman-teman kami di sana. Februari 2020, terakhir kalinya kami beribadah di GKI Manyar secara offline. Karena setelah itu di bulan Maret, pandemi datang. Kami merasa, ada apa sebenarnya Tuhan mau dengan menghadirkan pandemi ini? Tapi sungguh ternyata walaupun kita terpisah, walaupun kita tidak bisa berjumpa, bertatap muka secara offline, tapi selalu saja ada caranya Tuhan. Setiap minggu kami tetap mengikuti ibadah secara online, dan kami sangat gembira, kami sangat bersukacita boleh berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Jemaat meskipun hanya lewat kamera handphone, hanya lewat layar TV, secara online. Mungkin ini saatnya Tuhan mau kita belajar, kita membangun ibadah-ibadah kita melalui keluarga kita. Kita membangun persekutuan keluarga kita dengan lebih baik. Kita membangun kerohanian kita masing-masing secara mandiri. Belajar mencari kehendaknya dengan lebih lagi secara pribadi. Mari kita mendoakan biarlah pandemi ini boleh segera berlalu dan kita boleh berjumpa kembali secara offline. Terima kasih Bu Linda, terima kasih Pak Joko yang sudah sering menyapa kami lewat sapaan gembala setiap pagi, lewat ibadah-ibadah kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Saudara, seberapa kita sungguh-sungguh merindukan Allah, seberapa kita sungguh-sungguh menanggapi panggilan Allah dalam ibadah ini. Marilah kita memeriksa diri kita. Dengan tulus hati kita mengaku segala dosa
dan kelemahan kita. Tuhan, ampunilah aku. Seringkali aku beribadah dengan setengah hati. Aku sering datang terlambat karena tidak pernah sungguh-sungguh mempersiapkan diri. Saat ibadah pun seringkali aku masih asik dengan handphoneku, bahkan ngobrol dengan temanku. Aku tidak sungguh-sungguh menanggapi panggilan Tuhan. Aku tidak menghargai kasih karunia-Mu yang telah mengundangku. Padahal hidupku sangat bergantung pada Tuhan. Seluruh nafasku tak mungkin ada tanpa Tuhan. Tuhan, ampunilah aku. Tuhan, ampunilah aku. Seringkali aku mendengarkan firman-Mu dengan setengah hati. Aku hanya mau mendengarkan apa yang menyenangkan telingaku. Aku menolak teguran dan nasihat Tuhan. Aku hanya mau penghiburan dan juga berkat. Aku malu ya Tuhan. Mohon ampunilah aku. Tuhan, ampunilah aku. Seringkali aku menolak panggilan-Mu. Aku merasa banyak hal lebih penting daripada sekedar mendengarkan Engkau. Tak kala aku terpuruk, aku sadar bahwa segala yang kumiliki tak berarti apa-apa tanpa Tuhan, sumber kehidupan. Tuhan, ampunilah aku. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, setiap kali Tuhan memanggil kami untuk dapat mendengarkan kehendak-Mu, bimbinglah kami ya Tuhan di dalam terang firman-Mu,
Roh Kudus, pimpinlah kami. Biarlah dengan rendah hati, dengan hati yang taat, kami sedia untuk dibentuk dan dibimbing oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal 22 ayat 1 hingga ayat 14. Matius 22 ayat 1 sampai 14. Perumpamaan tentang perjamuan kawin. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusedia, lembu-lembu jantan dan ternak piaranku telah disembelih. Semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang mengurus usahanya. Dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, dan menyiksanya, dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu, dan membakar kota mereka. Sesudah itu, ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang itu tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingganya penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia lihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya dan campaklah orang itu ke kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan dapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah, yang memeliharanya dengan setia dan melakukannya dalam kehidupan. Haleluya. Saudara, apakah Anda pernah mendengar kisah kucing di asrama? Seekor kucing hidup di asrama. Ia sangat disayang oleh kepala biara, seorang suster kepala. Nah, repotnya nih, ia jadi manja kepada suster. Jika ia tidak bisa melihat wajah suster kepala, maka ia akan merengek. Ia tentu sih rengekan khas kucing. Yang lebih repot adalah jika suster kepala harus melayani ibadah. Tentu saja kucing tak diajak masuk ke dalam kapel tempat penghuni biara berdoa. Nah, bisa ditebak, ia akan menangis terus di luar kapel sehingga malah mengganggu kekhidmatan ibadah. Akhirnya secara spontan atas inisiatif penghuni biara, tentu atas izin suster kepala, maka si kucing diikat di pintu kapel. Setidaknya agar ia merasa dekat dengan suster kepala yang sedang melayani ibadah tanpa harus mengganggu jalannya ibadah. Ajaib. Saudara tahu? Si kucing tenang, bahkan tertidur nyenyak saat mendengarkan lantunan lagu dan homili atau khotbah. Nah, solusi jitu ini kemudian diulangi setiap kali akan dilaksanakan ibadah di kapel, di mana suster kepala memimpin. Demikian terjadi terus-menerus, sampai suatu saat suster kepala dipanggil oleh Tuhan atau wafat. Suster yang lain menggantikan beliau. Namun anehnya, nah ini ya,
Ritual mengikat kucing sebelum ibadah tetap dilakukan. Sampai kemudian kucing pun menjadi tua dan mati. Saudara tahu? Penghuni biara generasi selanjutnya kemudian mencari kucing baru dan mengikatnya di pintu kapel setiap kali ibadah dimulai. Saudara, apa pendapat Anda untuk kisah ini? Saya tebak Anda pasti tersenyum geli atau geleng-geleng kepala. Berpikir betapa bodohnya mereka. Mereka melakukan suatu pekerjaan hanya karena kebiasaan. Istilah kerennya business as usual atau disingkat BAU ya. Tanpa bertanya lagi mengapa suatu tindakan dilakukan, apa pentingnya tindakan itu, apakah memang harus dilakukan saat ini. Saudara, bukankah ini juga yang sering kali terjadi dalam kehidupan orang beragama pada masa kini? Tak terkecuali orang Kristen. Dalam suatu penelitian terhadap generasi milenial berusia 18-29 tahun yang dibesarkan dalam keluarga Kristen di Amerika Utara, Amerika Selatan, Afrika, Eropa, Oceania, dan Asia, sebagaimana dirilis oleh David Kinnaman dan Mark Matlock pada tahun 2019 dalam bukunya Faith for Exiles, ditemukan sebanyak 38% dari generasi ini adalah habitual church goers. Apa itu? Habitual church goers adalah orang-orang yang beribadah hanya semata-mata karena alasan tradisi atau sebuah kebiasaan, habit. Maka disebut habitual church goers. Karena rutinitas. Yang menyedihkan, hanya 10% saja di antara mereka masuk dalam kategori resilient disciples atau murid-murid Kristus yang tangguh. Bagaimana dengan di Indonesia? Indonesia masuk bagian dari penelitian dua orang ini. Hasilnya cukup mengejutkan. 64% dari generasi milenial di Indonesia masuk dalam kategori habitual church goers atau pengunjung rutin kebaktian hanya karena alasan tradisi. Apakah Anda, kita masuk dalam kelompok ini? Saudara, dengan perkataan lain, lebih dari separuh umat yang ada dalam gedung-gedung gereja di seluruh Indonesia secara rutin datang ke gereja semata-mata karena alasan tradisi atau kebiasaan. Memang tidak ada yang salah pada tradisi. Namun, jika tradisi dilakukan tanpa penghayatan akan makna, kita akan menjadi seperti tubuh tanpa jiwa alias orang mati. Itu juga yang terjadi pada kehidupan keagamaan pada zaman Yesus. Melalui perumpamaan yang Tuhan Yesus ungkapkan dalam Matius 22 ayat 1-14 ini, kita menemukan setidaknya ada dua kelompok orang di sini. Pertama, orang-orang yang mengabaikan undangan sang raja. Raja mengadakan perjamuan kawin, perjamuan pesta, tapi mereka mengabaikan karena ada banyak perkara yang dianggap lebih penting daripada sekedar memenuhi undangan perjamuan sang raja. Bahkan ada yang menganiaya bahkan membunuh utusan sang raja. Saudara, kita mengerti siapa yang dimaksudkan oleh Yesus di sini. Ya, mereka adalah sekelompok orang Yahudi yang sangat menjunjung tinggi hukum Taurat, tetapi kehilangan makna dari hukum itu. Mereka berperilaku seolah-olah menyembah Allah melalui semua ritual ibadat mereka, termasuk persembahan korban. Namun pada saat yang sama,
Mereka justru menolak kehadiran Allah yang berfirman melalui hamba-hambanya. Dan kini Allah sendiri menjadi manusia. Firman itu menjadi daging di dalam Yesus. Yesus pun mereka tolak. Jika mereka hidup di zaman sekarang, mereka masuk golongan habitual church goers. Kelompok kedua adalah mereka yang sebenarnya tidak layak hadir dalam perjamuan kawin itu. Namun oleh karena kemurahan hati sang raja, mereka diundang untuk menikmati perjamuan pesta itu. Matius 22 ayat 10 menuliskan, "Maka pergilah hamba-hamba itu, dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruang perjamuan kawin itu dengan tamu." Sampai di sini kita mengerti siapa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Ya, mereka adalah para pendosa, pemungut cukai, orang-orang yang tidak masuk kategori umat pilihan. Inilah anugerah. Namun, mari kita ingat, anugerah itu meskipun cuma-cuma, ia tidaklah murahan. Saudara, dalam beberapa pengalaman yang dibagikan oleh kawan-kawan, biasanya nih, sesuatu yang cuma-cuma cenderung tidak dihargai. Saya ingat, seorang rekan pendeta yang menjadi pengurus yayasan pendidikan menceritakan bagaimana suatu saat pengurus yayasan bersepakat menetapkan biaya pendidikan termasuk uang SPP, uang pangkal dan lain-lainnya yang rendah pada sebuah sekolah yang berada di bawah naungan yayasan tersebut. Ada subsidi silang dari sekolah lainnya yang berada di bawah pengelolaan yayasan yang sama. Saudara, apa yang terjadi? Ternyata hanya sedikit orang yang mendaftar di sekolah berbiaya rendah ini. Akhirnya diubahlah kebijakan. Sekolah tersebut dikembalikan seperti sedia kala dengan biaya pendidikan yang cukup tinggi seperti sekolah lainnya. Saudara tahu apa yang terjadi? Banyak yang mendaftar, tapi rame-rame minta diskon. Mungkin Anda tertawa. Tapi itulah kenyataan yang terjadi. True story, kisah nyata. Saya tidak mengada-ngada. Saudara, kembali kepada anugerah Allah. Mari kita camkan baik-baik. Jika orang mengerti dengan baik makna anugerah Allah itu, ia akan menghargai dengan baik anugerah itu dengan cara hidup yang penuh hormat. Inilah yang Tuhan Yesus maksudkan dengan simbol pakaian pesta. Di sini kita bisa mengerti bagaimana marahnya sang raja ketika mereka yang telah diundang hadir tanpa pakaian pesta. Pakaian pesta menjadi simbol penghormatan akan undangan raja, anugerah itu. Saudara, mari kita ingat baik-baik. Panggilan Allah terjadi karena anugerah semata-mata, karena kita tak dapat menukarnya dengan apapun. Perbuatan baik kita tak cukup untuk membayarnya. Kesalehan kita tak sepadan dengan tuntutan kesucian Allah. Pilihan bagi kita bukan hanya menerima anugerah itu, tetapi juga menghargainya melalui hidup kita. Saudara, melanjutkan tulisan David Kinnaman dan Mark Medlock dalam bukunya Faith for Exiles. Ada baiknya kita memeriksa diri kita. Apakah kita saat ini masuk dalam kategori resilient disciples atau murid Kristus yang tangguh? Ataukah kita sekedar habitual church goers? Kita menjadi Kristen sekedar beribadah dan ibadah pun sekedar kebiasaan, cukuplah.
Mari kita memeriksa diri kita dengan bertanya pada diri kita sendiri. Apakah saya memiliki kerinduan untuk mengalami Tuhan dalam hidup saya secara pribadi? Tuhan bukan sekedar dogma, namun ia benar-benar nyata dalam hidup saya. Ibadah bukan sekedar event atau peristiwa sesaat 1 jam saja, melainkan lifestyle atau gaya hidup. Kedua, apakah saya membawa Tuhan dalam kehidupan saya secara nyata? Di mana kehendaknya benar-benar menjadi dasar pertimbangan saya dalam pengambilan keputusan. Firman Tuhan menjadi penuntun dalam hidup saya. Saya bukan hanya menjadi pendengar tetapi pelaku firman Tuhan. Saudara, tidak cukup sampai di sana. Mari kita juga memeriksa diri. Apakah saya membangun relasi yang saling menumbuhkan bersama dengan saudara seiman saya lainnya? Ingat, visi gereja kita yang kita ungkap dalam tagline, Building Christ-like People. Membangun komunitas yang serupa dengan Kristus. Jadi saya menjalin relasi bukan sekedar untuk mendapatkan keuntungan bagi diri saya. Dan mari kita juga bertanya, apakah saya mengizinkan orang-orang di sekitar saya melihat Kristus di dalam diri saya? Melalui apa yang saya pikirkan, saya katakan, dan saya lakukan. Saya membawa Kristus di dalam diri saya kepada orang lain. Saya mengizinkan Kristus berkarya dalam hidup saya bagi orang lain. Dan akhirnya, mari kita bertanya juga pada diri kita sendiri. Apakah saya bersedia menggunakan keunikan talenta dan pekerjaan saya sebagai bentuk hormat saya kepada Tuhan? Ingat, segala apapun yang kita miliki adalah dari Tuhan, sehingga sudah sepatutnya digunakan bagi kerajaan Allah. Saudara, saya tahu dan saya sudah menerima juga ada banyak pertanyaan. Kapan kita bisa beribadah kembali di gedung gereja? Apakah Anda juga bertanya pertanyaan yang sama? Maka izinkan saya pada saat ini menyampaikan informasi di sini. Persidangan Majelis Jemaat telah menetapkan bahwa kita akan kembali beribadah di gedung gereja saat kota Surabaya sudah berada di zona kuning alias resiko rendah selama 3 pekan berturut-turut. Artinya, pada pekan keempat kita akan beribadah kembali di gedung gereja. Ini pun dengan jumlah kehadiran umat yang terbatas. Kalau saya tidak salah ingat 64 orang saja. Dengan kategori usia yang aman. Agar kita dapat mematuhi protokol kesehatan secara cermat. Ingat, gereja dipanggil untuk membawa pesan kehidupan. Kita dipanggil untuk merawat kehidupan. Yang terpenting, bukanlah kita bertanya kapan kita bisa beribadah kembali di gedung gereja. Mari kita justru memeriksa diri kita. Ibadah macam apa yang kita hidupi saat ini? Itu. Ibadah macam apa yang saya hidupi saat ini? Jika tanpa sikap pertobatan, jika tanpa iman yang selalu dibarui, maka ibadah kita bisa jadi hanya sekedar ritus tanpa makna. Iman yang membarui diri. Saudara ingat, inilah tema kebaktian kita pada hari ini. Ingat, kalau kita mendengar kata baru, Alkitab Perjanjian Baru punya 2 kata untuk baru. Pertama neos,
Anda bisa ingat dengan kata new, ya. Neos artinya baru dalam hubungan dengan waktu. Andai pakaian yang saya kenakan hari ini baru, minggu depan, bulan depan, bahkan esok sudah tidak bisa lagi disebut baru karena waktu berganti. Namun ada kata lain untuk baru, yaitu kainos. Artinya baru dalam hubungan dengan kualitas. Tidak bergantung pada waktu. Manusia baru, kelahiran baru akan menggunakan kata neos. Maaf, kata kainos, bukan neos. Manusia baru, kelahiran baru akan menggunakan kata kainos. Sekali lagi, kainos berbicara tentang kualitas hidup. Pertanyaannya, apakah pembaharuan hidup dalam pengertian kainos sedang dan terus-menerus terjadi di dalam hidup kita? Saat teduh bagi kita. Marilah kita mengingat pengakuan pada baptisan kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, marilah kita menaikkan doa syafaat kita bersama-sama. Jika saudara bersama dengan keluarga, maka kami beri kesempatan untuk saling mendoakan. Suami mendoakan istri, istri mendoakan suami. Orang tua mendoakan anak, anak mendoakan orang tua. Saudara mendoakan saudara lainnya. Namun jika saudara tidak sedang bersama-sama dengan keluarga atau tinggal seorang diri saat ini, berdoalah tetap untuk keluarga Anda yang tidak bersama Anda secara fisik pada saat ini. Marilah saat ini kita menaikkan syafaat kita. Pertama, kita berdoa bagi kedisiplinan seluruh warga bangsa untuk mematuhi protokol kesehatan secara ketat agar pandemi COVID-19 ini segera berlalu. Kita berdoa bagi pasien terinfeksi COVID-19 serta anggota jemaat yang sakit menahun, agar Tuhan memulihkan.
Kita terus berdoa bagi para tenaga kesehatan yang berjuang bagi kesembuhan pasien COVID-19, agar Tuhan memberikan hikmat, sukacita, kekuatan, serta kesehatan yang prima. Kita berdoa juga bagi pemerintah dengan segala kebijakan, bagi penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi, agar Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan. Kita berdoa bagi kehadiran gereja, termasuk GKI Manyar, bagi misi Allah di tengah kondisi pandemi saat ini, agar gereja sungguh-sungguh dapat menjadi kepanjangan tangan Allah yang merangkul, membimbing, serta memberikan kekuatan serta tuntunannya. Ya Tuhan, seluruh doa ini kami imani di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kepada kami untuk berdoa. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengungkap syukur melalui persembahan kita. Jemaat dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening bank GKI Manyar yang tertera di layar, melalui pemindaian QR Code GKI Manyar, atau mengumpulkan persembahan dalam amplop khusus yang dapat dibawa setiap saat untuk dimasukkan ke dalam lemari besi yang diperuntukkan sebagai kotak persembahan yang tersedia di pintu ruang ibadah remaja. Jika mengalami kesulitan untuk menghantar persembahan, jemaat juga dapat menghubungi staf kantor gereja untuk pengambilan amplop persembahan
di rumah masing-masing. Sembari mengaturkan persembahan, marilah kita mengingat nasihat yang mengatakan dalam Filipi 4 ayat 4 dan 5. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri, kita membawa persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami mengucap syukur kalau pada saat ini kami boleh datang kepada Tuhan, melakukan ibadah bersama dengan anggota keluarga yang kami kasihi. Ya Tuhan, sebagai ungkapan syukur kami datang kepadamu membawa persembahan ini. Tuhan kiranya memberkati, menguduskannya, agar persembahan ini digunakan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Kami juga mendoakan dan memberi hikmat kepada majelis jemaat dan juga badan pelayanan yang akan mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan menyertai dan bersama dengan mereka. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Marilah kita mewujudkan seluruh ibadah kita, baik melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan sebagai tanggapan kita atas kasih Allah. Kiranya Tuhan dimuliakan melalui seluruh kehidupan dan karya kita. Yesus termulia di atas segala nama, agar di dalam namanya semuanya menyembah, yang di bumi dan di surga tekuk lutut memuliakan, segala lidah pun semesta, yang di bumi dan di surga tekuk lutut memuliakan,
manusia yang tak mengenal namamu. Suruh hamba yang setia kerja dan bertekun. Tuhan, pakailah diriku menyebarkan keselamatan, kata dan perbuatanku mencerminkan firman Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya. Ku puji, ku sembah Raja alam semesta. Tuhan, pakailah diriku menyebarkan keselamatan, kata dan perbuatanku mencerminkan firman Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kasih